Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi yang terkait smart living. Langsung saja saya akan membahasnya. Pembahasan pertama yaitu definisi smart living. Yang pertama, konsep yang mengintegrasikan teknologi ke dalam rumah untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi. Kedua, memanfaatkan Internet of Things untuk menghubungkan perangkat dan sistem secara otomatis. Ketiga, menawarkan berbagai manfaat. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat smart living. Yang pertama, menghemat waktu dan energi. Kedua, meningkatkan keamanan. Ketiga, mempermudah kontrol dan pengaturan. Keempat, menciptakan suasana yang lebih personal. Masuk pembahasan ketiga, komponen utama smart living. Yang pertama, perangkat pintar. Perangkat yang dapat dihubungkan dan dikendalikan secara otomatis seperti lampu, termostat, kunci, dan kamera. Kedua, hub. Perangkat yang menghubungkan perangkat pintar dan memungkinkan Anda untuk mengontrol dari satu tempat. Ketiga, layanan cloud. Platform penyimpanan dan manajemen data yang memungkinkan Anda untuk mengontrol perangkat pintar Anda dari mana saja dan kapan saja. Pembahasan selanjutnya, implementasi smart living. Yang pertama, mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem pemerintahan. Kedua, meningkatkan penggunaan TIK di masyarakat. Ketiga, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Keempat, mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem pemerintahan. Pembahasan selanjutnya itu contoh perangkat smart living. Yang pertama, lampu pintar. Dapat dikontrol remotely dengan menyesuaikan kecerahan, warna, dan suhu. Kedua, termostat pintar. Dapat diprogram untuk secara otomatis menyesuaikan suhu rumah berdasarkan waktu, hari, dan aktivitas. Ketiga, kunci pintar. Memungkinkan Anda untuk mengunci dan membuka pintu Anda dari mana saja menggunakan smartphone atau tablet. Keempat, kamera pintar. Memberikan pengawasan real time dan peringatan keamanan. Kelima, peralatan pintar. Dapat dikontrol remotely untuk memulai dan menghentikan siklus, memantau kemajuan, dan menerima pemberitahuan. Pembahasan selanjutnya, tantangan smart living. Yang pertama, biaya yang tinggi untuk implementasi teknologi digital. Kedua, keterbatasan infrastruktur. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Keempat, keterbatasan kesadaran masyarakat. Pembahasan selanjutnya, solusi tantangan smart living. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Kedua, mengembangkan infrastruktur yang lebih baik. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat. Keempat, mengembangkan sistem yang lebih efisien. Langsung kesimpulan, smart living adalah konsep yang mengintegrasikan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kualitas lingkungan. Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengembangkan infrastruktur yang lebih baik, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mengembangkan sistem yang lebih efisiensi, kita dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan lebih baik. Baik, pada tahap selanjutnya yaitu saya akan membahas pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengamankan perangkat smart living dari peretasan? Nah, langsung saja.
Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Kedua, aktifkan autentikasi 2 faktor. Ketiga, perbarui perangkat lunak Anda secara teratur. Keempat, gunakan jaringan WiFi yang aman. Kelima, nonaktifkan fitur yang tidak Anda gunakan. Keenam, hati-hati dengan apa yang Anda klik. Ketujuh, waspadai terhadap aktivitas yang mencurigakan. Kedelapan, gunakan perangkat lunak keamanan. Kesembilan, jaga perangkat Anda tetap terkini. Dan yang kesepuluh, berhati-hatilah dengan apa yang Anda bagikan. Pertanyaan kedua, bagaimana smart living dapat membantu menghemat energi dan mengurangi biaya? Langsung saja, yang pertama, pencahayaan. Kedua, pengaturan suhu. Ketiga, peralatan elektronik. Keempat, pemantauan konsumsi energi. Dan yang kelima, kebiasaan hemat energi. Pertanyaan ketiga, apakah smart living memiliki dampak negatif terhadap lingkungan? Jawabannya yaitu iya. Yang pertama, meningkatkan konsumsi sumber daya. Kedua, sampah elektronik. Ketiga, dampak kesehatan. Dan yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Masuk pertanyaan keempat, bagaimana cara smart living dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Yang pertama, di rumah. Lingkungan belajar yang kondusif. Akses informasi yang mudah. Personalisasi pembelajaran. Meningkatkan motivasi dan memperkuat komunikasi. Di sekolah, yang pertama, manajemen kelas yang efisien. Kedua, meningkatkan keamanan. Ketiga, optimalisasi penggunaan sumber daya. Keempat, personalisasi pembelajaran. Dan yang kelima, meningkatkan aksesibilitas. Di universitas, yang pertama, meningkatkan akses ke informasi. Kedua, ruang kelas pintar. Ketiga, simulasi dan laboratorium virtual. Keempat, dukungan belajar online. Dan yang kelima, meningkatkan keamanan dan privasi. Pertanyaan kelima, bagaimana cara smart living dapat membantu kita menjalani gaya hidup yang lebih sehat? Langsung saja, smart living dapat membantu kita menjalani gaya hidup yang lebih sehat dengan menyediakan berbagai alat dan teknologi untuk memantau kesehatan kita, meningkatkan kebiasaan makan dan tidur kita, mengelola stres kita, dan meningkatkan keamanan dan kenyamanan rumah kita. Dengan menggunakan smart living dengan bijak, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung untuk mencapai tujuan kesehatan kita. Penting untuk dicatat bahwa smart living hanyalah alat dan tidak dapat menggantikan gaya hidup sehat secara keseluruhan. Pastikan untuk tetap makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan cukup tidur, bahkan jika Anda menggunakan perangkat smart living. Baik, untuk sekian presentase dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.